Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setiani Tias pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya mengenai limit. Di mana pada materi kali ini kita akan membahas mengenai limit bentuk tak tentu. Untuk kompetensi dasar yang kita gunakan masih tetap sama, yaitu kita menggunakan KD 3.7 dan KD 4.7. Nah, sebuah wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus menyerang sejumlah unggas di suatu daerah. Virus tersebut berkembang dan menyebar sangat cepat, sehingga daerah yang terjangkit virus semakin luas. Luas daerah penyebaran dalam kilometer persegi. Wabah penyakit dapat dirumuskan dengan AT sama dengan 1/10 pi/T kuadrat, dengan T adalah hari penyebaran wabah penyakit. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan laju penyebaran virus pada waktu hari ke-10 sejak wabah penyakit mulai menyebar di daerah tersebut. Nah, untuk mencari laju penyebaran virus ini, kita bisa menggunakan rumus limit T mendekati 10, karena di sini kan hari ke-10, jadi T-nya itu 10. T mendekati 10, AT min A10 per T min 10. Jadi kalau ini hari ke-7, maka ini A7 per T min 7. Nah, kenapa sih kita menggunakan limit? Karena di sini luas daerah penyebaran itu kan merupakan pendekatan. Kita tidak bisa menghitungnya secara pasti, tapi hanya mendekati. Makanya kita menggunakan limit. Nah, selanjutnya ini untuk AT-nya itu kita substitusikan rumus yang ada seperti ini. Nah, lalu berdasarkan substitusi langsung, maka 10-nya ini kita substitusikan ke T-nya, sehingga diperoleh 0/0. Nah, inilah yang akan kita bahas ketika suatu limit dihitung menggunakan cara substitusi dan diperoleh nilai 0/0, maka bagaimana cara menghitungnya? Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan mengenai nilai tak hingga. Berapakah bilangan bulat terbesar? Coba, berapa bilangan bulat terbesar? Apakah 9.999.999 atau 999.999.999? Nah, pasti masih ada yang lebih besar lagi kan? Nah, dalam matematika terdapat simbol seperti ini atau yang disebut tak hingga untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat besar. Jadi bilangan bulat yang terbesar itu kan tak hingga, karena di atasnya ini masih ada bilangan lagi. Di atasnya triliun masih ada bilangan yang lebih besar lagi. Begitu juga berapa bilangan bulat terkecil? Apakah min 9.999.999 atau min 990.999.999? Tidak, pasti ada yang lebih kecil lagi kan? Nah, dalam matematika terdapat simbol min tak hingga, negatif tak hingga untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat kecil. Ya, nanti ada yang namanya tak hingga dan min tak hingga. Kalau tak hingga itu menyatakan bilangan yang sangat besar, sedangkan min tak hingga itu menyatakan bilangan yang sangat kecil. Nah, selanjutnya nilai menuju suatu titik yang hasilnya menuju ke tak hingga. Maksudnya bagaimana? Di sini misalkan ada suatu fungsi fx sama dengan 1/x kuadrat. Nah, kita mau membuat grafik dari fungsi ini ya. Sebelumnya kita buat tabel bilangannya dulu seperti ini. Nah, lalu diperolehlah grafiknya seperti ini. Untuk grafik 1/x kuadrat, nih, ternyata bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, limit x mendekati 0, ini kan 0, dari kiri. Dari kiri kan ini. Kita perhatikan nilai fx-nya atau nilai y-nya ketika menuju 0, y-nya ternyata semakin besar. Ini kan semakin naik ke atas toh. Nah, sehingga dan kita nggak tahu ini ujungnya nanti ke berapa
ke bilangan berapa. Karena semakin besar, maka dia semakin mendekati tak hingga. Begitu juga ketika dari kanan. Ini dari kanan kan ini. Limit X mendekati 0 dari kanan, 1 per X kuadrat juga mendekati tak hingga. Nah, karena limit X mendekati 0 dari kiri sama dengan limit X mendekati 0 dari kanan, maka limit X mendekati 0, 1 per X kuadrat itu sama dengan tak hingga. Nah, tapi di sini kalian tidak perlu khawatir karena nanti beberapa buku akan menjelaskan yang berbeda. Ada buku yang menyatakan bahwa ketika dia limitnya itu hasilnya tak hingga, maka dikatakan limitnya tidak ada. Ada juga ketika dia mendekati tak hingga yang sama, itu limitnya sama dengan tak hingga juga. Dalam hal ini kita sepakati bahwa ketika baik dari kiri maupun dari kanan itu sama-sama menghasilkan tak hingga yang sama, maka nanti limit X mendekati 0, 1 per X kuadrat itu sama dengan tak hingga. Begitu ya. Maksudnya gimana, Bu? Nah, jadi di sini kan dia tak hingganya sama-sama besar. Kecuali kalau nanti satunya tak hingga ke atas, satunya tak hingga ke bawah. Nah, itu kan menghasilkan tak hingga yang berbeda. Maka di situ limitnya tidak ada. Tapi karena di sini dari kiri dan dari kanan sama-sama tak hingga yang membesar nih, atau nanti sama-sama tak hingga yang mengecil, pokoknya arahnya sama, maka nanti limitnya dikatakan tak hingga atau negatif tak hingga, seperti itu. Jadi kita sepakati di sini ya. Oke. Nah, berikutnya nilai tak tentu. Apa sih nilai tak tentu itu? Nah, sekarang coba kita perhatikan. Tentukan hasil dari 0 per 1. Ya, 0 per 1 sama dengan 0, karena 1 kali 0 sama dengan 0. Tentukan hasil dari 3 per 0. Ada nggak? Tidak terdefinisi. Kenapa? Karena 0 kali berapa yang hasilnya 3? Tidak ada kan? Sehingga ketika suatu pecahan penyebutnya itu 0 dan pembilangnya itu suatu bilangan selain 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Dan yang terakhir, tentukan hasil dari 0 per 0. Apakah benar 0 per 0 sama dengan 10? Iya, karena 0 kali 10 sama dengan 0. Apakah benar 0 per 0 sama dengan negatif 5? Iya, karena 0 kali negatif 5 sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini 0 per 0 itu sama dengan tak hingga, karena berapapun bilangannya benar. Karena 0 kali bilangan berapapun hasilnya kan sama dengan 0. Sehingga di sini tak terhingga ini bisa disebut sebagai nilai tak tentu karena ada banyak sekali. Makanya disebut nilai tak tentu adalah 0 per 0. Nah, jadi berikutnya adalah nilai menuju suatu titik yang hasilnya nilai tak tentu. Misalkan yang pertama, tentukan nilai limit X mendekati 2, X min 2 per 4 min 2X. Nah, dengan menggunakan metode substitusi, ingat ya, suatu limit ini simbolnya itu hilang ketika sudah disubstitusikan. Kayak ini kan sudah disubstitusikan, maka tidak perlu ditulis limit lagi. Tetapi selama limitnya itu belum disubstitusikan, variabelnya ini belum disubstitusikan, maka limitnya tetap ditulis. Oke, kita kembali lagi ke sini. Berdasarkan metode substitusi, maka X-nya kan kita ganti 2. 2 min 2 per 4 min 2 kali 2. Itu kan sama dengan 0 per 0. Limit berupa nilai tak tentu. Nah, sekarang kita cek menggunakan grafik. Jadi, di sini saya membuat grafik dari X min 2 per 4 min 2X. Ternyata bentuk grafiknya adalah seperti ini. Garis ini, yang warna hijau. Kita perhatikan, limit X mendekati 2 dari kiri. Mendekati 2 dari kiri. Nilai fx-nya berapa nih? Min setengah. Nah, lalu ketika X mendekati 2 dari kanan, kita perhatikan, nilai fx-nya berapa? Ya, setengah juga. Nah, sehingga dari sini berdasarkan grafik diperolehlah bahwa
nilai dari limit X mendekati 2X min 2 per 4 min 2X itu sama dengan setengah. Tapi tadi waktu disubstitusikan kok menghasilkan 0 per 0. Nah, jadi ketika suatu limit kita substitusikan hasilnya itu 0 per 0, belum tentu nilai limitnya itu tak tentu. Tapi kita perlu menggambar grafik. Nah, nanti di grafiknya itu akan terlihat nilai limitnya berapa. Oke, untuk soal yang kedua, tentukan nilai limit X min 2, tentukan nilai limit X mendekati 2, X min 2 per 4 plus 2X. Nah, dengan menggunakan metode substitusi, kita peroleh 0 per 8 sama dengan 0, sehingga hasil limitnya adalah 0. Apakah benar? Nah, di sini akan saya buktikan menggunakan grafik. Nah, ini adalah grafik dari X min 2 per 4 plus 2X. Di sini kan limitnya X mendekati 2, berarti kan yang ini. Nah, kita perhatikan dari kiri, nilai Y-nya atau nilai fx-nya berapa? Jadi di sini kan dia semakin mendekati 0. Kalau dari kanan sama, dia kan semakin turun mendekati 0 juga. Sehingga karena dari kiri dan dari kanan itu sama-sama 0, maka limit X mendekati 2, X min 2 per 4 plus 2X sama dengan 0. Ternyata sesuai ketika disubstitusikan dan digambar. Oke, untuk soal yang ketiga, tentukan nilai limit X mendekati 2, X plus 2 per 4 min 2X. Sama dengan menggunakan metode substitusi, ternyata diperoleh 4 per 0. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ketika suatu pecahan penyebutnya itu 0 dan pembilangnya itu bilangan selain 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi atau tidak ada. Apakah benar kalau kita menggunakan grafik hasilnya nanti tidak ada? Nah, ini kita perhatikan. X mendekati 2 dari kiri. Dari kiri kan ini. Ternyata dia semakin ke atas fx-nya, semakin menuju tak hingga. Sedangkan yang dari kanan, nilai fx-nya semakin ke bawah, semakin menuju min tak hingga. Yang satu menuju ke tak hingga, yang satunya lagi menuju min tak hingga. Nah, karena berbeda kan? Karena berbeda, maka limit X mendekati 2X plus 2 per 4 min 2X itu sama dengan tidak ada. Itu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi tak tentu? Kayak tadi yang menghasilkan 0 per 0, tapi kita tidak perlu menggambarnya. Nah, di sini cara yang pertama, jadi untuk menghitung semua limit, cara pertama itu kita substitusi dulu. Ketika disubstitusi, hasilnya itu 0 per 0, baru kita bisa mengerjakan ke langkah kedua, yaitu bisa menggunakan pemfaktoran. Ini cara pertama, yaitu pemfaktoran. Seperti ini. Oke, di sini X min 2 per, nah, lalu ini min 2-nya saya keluarkan. Min 2 kali min 2 plus X. Kok bisa, Bu? Coba min 2 kali min 2, 4. Min 2 kali X, min 2X. Oke, nah ini karena penjumlahan kan bersifat komutatif, boleh saya tukar ya. Jadinya nanti X min 2 seperti ini. Maaf ya, kurungnya di sini harusnya. Nanti jadinya X min 2. Oke. Nah, karena ini ada yang sama kan, X min 2 ini kita bisa coret. Jadinya 1 per min 2. Berdasarkan sifat limit X mendekati 2, 1 per min 2 itu kan sama dengan min setengah. Oke. Oh ya, saya ingatkan lagi ya, ketika suatu limit itu belum disubstitusikan, maka limitnya harus tetap ditulis. Limit ini akan hilang ketika sudah disubstitusikan seperti ini. Oke, nah ternyata di sini menghasilkan min setengah dengan cara pemfaktoran. Sama kan seperti tadi yang di grafik, berdasarkan grafik dia juga menghasilkan min setengah. Nah, jadi limit X mendekati 2X min 2 per 4 min 2X itu sama dengan min setengah.
Apakah hanya dengan cara memfaktorkan? Tidak, kita juga bisa menggunakan cara lain. Seperti ini contohnya. Misalkan ada soal limit X mendekati 4, X min 4 per akar X min 2. Sama, kita substitusikan dulu. Oh, ternyata jawabannya 0 per 0. Limit berupa nilai tak tentu. Coba kita perhatikan, kalau ini difaktorkan akan menyulitkan kita, bukan? Nah, maka kita bisa menggunakan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, yang pertama, untuk bentuk sekawannya X min A itu sama dengan adalah X plus A. AX plus B sekawannya AX min B. Akar X plus A sekawannya akar X min A. AX min B sekawannya A akar X plus B. Jadi nanti sekawan itu adalah tandanya itu lawannya. Kalau ini X min A, min berarti kan nanti lawannya X plus A. Itu bentuk sekawannya. Mengapa bisa demikian? Nah, coba kita kalikan. X min A kita kalikan dengan X plus A. Nah, maka nanti hasil perkaliannya adalah X kuadrat min A kuadrat. Masih ingat kan cara mengalikannya? Ini kali ini X kuadrat plus AX min AX min A kuadrat plus AX min AX kan 0. Maka kan nanti tersisa X kuadrat dan min A kuadrat. Begitu juga dengan ini, akar X plus A, akar X min A. Kalau kita kalikan, sebenarnya bentuknya sama kan seperti ini. Maka nanti hasil perkaliannya adalah akar X kuadrat min A kuadrat. Akar X kuadrat itu kan sama dengan X kuadrat min A kuadrat. Dan yang terakhir, A akar X min B dikali A akar X plus B. Nah, ini kita kalikan, jadinya kan A akar X kuadrat. Ini kan hasilnya A kuadrat akar X kuadrat. Nah, ini ini ada kuadratnya ya, akar X dikuadratkan kan sama dengan akhirnya A kuadrat X min B kuadrat. Sehingga kesimpulan yang kita peroleh apa dari sini? Bentuk akar dapat dihilangkan dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Nah, seperti yang soal tadi, nah ini kan memuat bentuk akar nih penyebutnya. Maka untuk mengalihkan sekawannya itu ini akar X min 2, berarti kan yang ini. Sekawannya nanti maka akar X plus A. Nih, jadi nanti akar X plus 2. Kenapa harus pembilang penyebut? Karena kalau nanti kita kalikan bawahnya saja nilainya akan berbeda. Tapi kalau kita kali seperti ini kan hasilnya 1 kali bilangan berapapun tetap bilangan ini kan, jadi tidak merubah nilai. Itulah mengapa kali sekawan itu perlu dikali dengan pembilang dan penyebut seperti ini, bukan hanya penyebutnya saja. Bisa dipahami? Oke. Jadi kan tadi sekawannya akar X min 2 itu sama dengan ini. Lalu kita kalikan, ini tidak perlu dijabarkan, biarin seperti ini saja. X min 4 kali akar X plus 2. Nah, sedangkan yang penyebutnya ini kita jabarkan menggunakan ini. Jadi kan nanti hasilnya X. Nah, ini saya juga salah, ini harusnya X ya, bukan X kuadrat. Karena akar X dikuadratkan kan tinggal X saja. Ini X min A kuadrat. Oke. Nih, akar X kali akar X kan X min 4. Nah, terus ini ada yang sama nih, X min 4 dan X min 4. Maka tersisa akar X plus 2, jadinya limit X mendekati 4 akar X plus 2. Lalu setelah bentuknya seperti ini, kita substitusikan nih 4-nya. Nah, karena sudah disubstitusikan, limitnya udah nggak perlu ditulis lagi. Jadinya akar 4 plus 2. Akar 4 kan 2, 2 plus 2 sama dengan 4. Sehingga limit X mendekati 4, X min 4 per akar X min 2 itu sama dengan 4. Seperti itu. Dengan cara ini kita tidak perlu menggambar grafiknya. Oke, jadi kesimpulannya, untuk menghitung untuk mencari limit dari nilai tak tentu, jadi kalau disubstitusikan nilainya tak tentu, maka kita bisa menggunakan dua cara.
yaitu cara pemfaktoran atau dengan bentuk sekawan. Kalau nanti soalnya itu memuat bentuk akar, maka kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Tapi kalau tidak ada bentuk akarnya, kita bisa menggunakan pemfaktoran. Tapi ingat, jangan langsung ada soal seperti ini, langsung dikalikan dengan sekawan. Jangan, kita harus mensubstitusikan dulu apakah hasilnya 0/0. Kalau hasilnya tidak 0/0, misalkan hasilnya berupa bilangan bulat, bilangan asli, atau misalnya hasilnya 5,5 dan seterusnya. Ya udah, kita tidak perlu mengalihkan dengan bentuk sekawan karena hasil limitnya sudah ada. Jadi cara-cara ini kita gunakan ketika hasil limitnya itu 0/0 atau nilai tak tentu. Nah, ada lagi contoh yang terakhir. Kalau dia menghasilkan bilangan yang tidak terdefinisi seperti ini, 1/0, lalu bagaimana mengerjakannya? Padahal dia tidak bisa difaktorkan dan tidak bisa dikalikan dengan sekawan. Maka solusinya kita harus menggambar grafiknya kalau nanti diperoleh hasilnya itu tidak terdefinisi. Seperti ini. Misalkan 1/x kita buat grafiknya, ternyata bentuknya seperti ini. Kita perhatikan dari kiri, limit x mendekati 0 dari kiri, 1/x itu semakin menuju min tak hingga. Sedangkan dari kanan, limit x mendekati 0 dari kanan itu sama dengan tak hingga. Karena dari kiri dan dari kanan itu berbeda, yang satu min tak hingga, yang satu tak hingga, maka limit x mendekati 0 1/x itu tidak ada. Apakah semua limit kalau disubstitusikan hasilnya itu per 0 selalu tidak ada? Belum tentu juga. Ini ada contoh yang ada hasil limitnya. Limit x mendekati 0 1/x kuadrat seperti yang contoh di awal tadi. Nah, ketika digambar grafiknya bentuknya seperti ini kan? Nah, ternyata dia hasil limitnya tak hingga karena dari kiri dan dari kanan sama. Jadi, kesimpulannya kalau kita mendapatkan suatu limit hasilnya itu k/0, maka tetap harus kita gambar karena kemungkinannya dia limitnya tak hingga atau tidak ada. Dan itu dapat kita buktikan menggunakan grafik. Seperti itu. Baik anak-anak, sampai jumpa pada video berikutnya mengenai materi turunan. Jadi nanti kita pada video berikutnya sudah masuk ke bab baru ya mengenai turunan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa berlatih agar lebih memahami materi yang saya sampaikan. Kalau ada kesulitan, kalian bisa langsung WA saya melalui grup ataupun japri. Jangan malu bertanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.